Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara dan kita masih membahas mengenai perkembangan COVID dan kalau kali ini keputusan pemerintah pusat menghapus data kematian akibat COVID-19 sebagai indikator mengevaluasi pembatasan sosial dianggap tidak sesuai kaidah pengendalian pandemi dan bisa berakibat fatal. Di segmen ini saya akan berbincang dengan Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan PAAEI. Selamat malam Ibu, apa kabar? Selamat malam Mas Juno, alhamdulillah kabar baik. Sehat ya Bu ya? Sehat. Iya. Bu, ini pertanyaan dari banyak orang kemarin setelah Pak Luhut mengumumkan PPKM hingga 16 Agustus yang data kematian dihapus dengan alasan input data sempat error, salah, tapi juga ya kenapa dihapus kalau salah Bu, tidak diperbaiki? Ini pertanyaan banyak orang bukan saya. Silakan Bu. Iya, tapi pernyataannya kan sudah diralat ya. Oke. Pernyataannya dikatakan bahwa di stop sementara. Baik. Jadi kalau datanya bagus baru dipakai lagi gitu ya. Tetapi menurut kami mestinya ya nggak boleh dihilangkan gitu ya, karena komponen untuk melihat situasi transmisi salah satunya adalah kematian. Baik. Jadi angka kematian itu merupakan salah satu indikator utama di dalam pengendalian. Oke. Kalau salah satu indikator ini hilang, maka sebenarnya kita tidak bisa memetakan secara baik apa yang terjadi di lapangan. Kalau permasalahannya buruknya data atau terlambatnya data di input, itu bukan baru kali ini. Itu sudah berjalan berbulan-bulan. Ya. Sebenarnya yang harus dilakukan adalah diperbaiki, bukan dihilangkan. Yang data itu kan berjenjang ya, jadi sebenarnya bisa diketahui dengan baik. Kalau misalnya permasalahannya ada di provinsi mana, ya langsung dikuatkan, begitu ya. Untuk data kematian yang sedikit saja kita mengatakan bahwa datanya tidak valid, bagaimana dengan data kasus dan sembuh yang puluhan ribu gitu ya. Itu tentu jadi meragukan juga kita untuk validitasnya. Jadi kalau menurut kami, kalau kita lihat di webnya Kemenkes, angka kematian itu masih tetap masuk di dalam perhitungan ya. Jadi belum ada saya lihat angka kematian itu hilang dari perhitungan transmisi. Oke. Jadi memang kalau bicara angka kematian tadi itu sangat berguna untuk indikator tadi ya Bu ya, bahwa terkait evaluasi awal dan evaluasi akhir. Evaluasi awal terkait ya tracing, lalu akhir adalah terkait bed occupancy dan juga angka kematian. Jadi kalau dihilangkan berdampaknya besar terhadap tadi indikator dan evaluasi. Nah, kalau tidak dihilangkan, kalau alasannya memang tadi datanya ngaco seperti itu, dengan kata lain salah, harusnya seperti apa? Diperbaiki while tetap ditampilkan yang ngaco atau seperti apa, Bu? Iya. Jadi permasalahan data kematian ini kan karena telatnya input data. Baik. Jadi kalau itu terlambat input datanya kan bisa dipisah mana data yang lama, mana data yang baru. Jadi yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan situasi wilayah itu yang baru tentu saja gitu ya. Tetapi jumlah totalnya ya harus tetap dicantumkan atau diumumkan setiap hari. Tetapi untuk analisisnya itu menggunakan data yang terbaru yang tidak telat gitu. Oke. Jadi semata-mata kalau alasannya tadi dihilangkan, datanya salah input atau seperti itu, ya itu bukan tindakan yang bagus lah Bu ya sebenarnya ya. Karena epidemiolog juga pada protes terkait kebijakan ini. Bagaimana pemerintah bisa mengukur jalannya PPKM atau juga berhasilnya suatu tindakan kalau angka kematian kita tidak tahu seperti itu ya. Bu Pane ya? Ya, karena begini Mas Dino. Angka kasus memang terlihat menurun gitu ya. Kelihatannya turun nih beberapa hari terakhir, tapi jangan lupa testing kita juga turun gitu. Jadi artinya gini, penurunan kasus itu bisa terlihat menurun dengan penurunan testing. Tapi yang tidak bisa kita sembunyikan adalah data kematian. Karena itu data kematian itu menjadi penting. Boleh saja kita menyatakan kita sudah terkendali nih karena kasus kita turun. Tapi kenapa kematiannya tinggi? Nah ini yang kemudian harus dicari jawabannya.
Oke. dan diselesaikan, bukan dengan shortcut dengan hilangin aja deh angka kematiannya gitu. Ya, itu bisa jadi pembicaraan waktu. Udah hilangin aja deh, biar shortcut ya, biar nanti diperbaiki dulu. Tapi Bu, bicara juga ini kan perpanjangan sampai 16 ya, insya Allah ya. Nanti akan ada kebijakan baru atau seperti apa. Anda melihat ketika nanti diumumkan di 16, apakah data ini harus ditampilkan lagi atau sebelum tanggal 16 kalau bisa? Seperti apa, Bu? Ya, seharusnya kan perbaikan itu tidak memakan waktu lama, Oke. karena angka kematian ini jumlahnya juga sedikit. Masa yang sedikit aja kita lama memperbaikinya? Kalau yang sedikit ini saja kualitasnya tidak bisa kita jaga, bagaimana dengan kualitas data kasus yang per harinya 30.000, 40.000, atau kualitas sembuh yang puluhan ribu, itu juga jadinya meragukan kan. Kalau yang sedikit, yang cuma 1.500 saja kita nggak bisa jaga gitu. Oke, karena pastinya kalau kita bicara penerapan PPKM, indikatornya juga nanti kebijakannya ya Bu ya, pasti dari angka kematian juga dong Bu. Iya, Iya, apakah levelnya akan 3, 4 atau seperti apa, harusnya ya itu juga berhak tahu. Lalu Bu, terkait kita evaluasi PPKM ini, ya memang yang ditampilkan adalah memang angka menurun seperti itu, kondisi somehow, ya harapan saya memang terkendali ya. Tapi kalau Anda sendiri melihat efektivitas PPKM yang dari awal Juli sampai sekarang level 3, 4 seperti apa? Ya, kalau untuk Jawa Bali memang terlihat penurunan pada beberapa bagian. Oke. Jumlah kasus turun, walaupun testingnya juga turun. Tapi Jakarta testingnya nggak turun. Jadi distribusi testing kita memang tidak merata. Jakarta adalah contoh pengendalian yang baik. Tracingnya juga baik. Jakarta hampir 2.000 tracer, 500 diantaranya dibantu oleh Satgas. Sudah melakukan tracing. Kemudian BOR ya, occupancy rate-nya juga turun walaupun BOR untuk ICU masih di atas 63%. Ini jadi PR nih, karena BOR di ICU inilah yang kemudian membawa angka kematian kita menjadi tinggi. Maka apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Yang harus dilakukan pemerintah tentu bagaimana caranya bisa mencari kasus sebanyak mungkin, jangan sampai mereka itu ditemukan dalam kondisi yang berat atau kritis, sehingga mereka lah yang mengisi tempat-tempat tidur ICU yang dampaknya tentu kepada kematian ya. Karena kalau sudah berat itu prognosis atau kemungkinan dia untuk sembuh tentu menjadi lebih kecil. Okay. Jadi untuk Jawa kita lihat cukup baik indikator-indikatornya, tetapi saat ini indikator atau kenaikan kasus itu keluar Jawa. Nah ini yang berbahaya, keluar Jawa dan Bali. Karena apa? Fasilitas kesehatan di Jawa dan Bali itu baik. Tetapi di luar Jawa dan Bali itu fasilitas kesehatannya tidaklah sebaik Jawa dan Bali. Nah ini jadi PR juga untuk pemerintah. Baik. Bu Pane, terima kasih atas waktunya. Semoga nanti di 16 ya ada kabar baik. Dan ya harapan kita selalu kabar baik sebenarnya ya Bu ya. Kita ingin banyak sekali perubahan terkait penanganan pandemi ini dan juga terkait angka kematian. Semoga datanya juga sudah input, segala macam sudah dibenari. Sehingga banyak juga pertanyaan-pertanyaan tadi juga tidak simpang siur. Bu Pane, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Salam sehat, Bu ya. Salam sehat, Mas Juno. Amin. Dan demikianlah perbincangan kita di Indonesia Bicara mengenai AAPRP dan juga terkait data dari angka kematian dihilangkan untuk sementara karena masalah input data seperti itu. Dan semoga apapun nanti kebijakan yang diambilkan pemerintah tentunya untuk kemaslahatan masyarakat dan juga banyak hal baik ke depannya terkait penanganan pandemi di tanah air. Saya Herjunno Syaputra undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.